Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Kami datang ke hadapan-Mu pagi ini ya Bapa, dengan penuh kerinduan dan hati yang bersyukur. Kami masuk pelataran-Mu dengan pujian akan nama-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini dan nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami mulai beraktivitas, kami mau mengutamakan mendengar suara-Mu terlebih dahulu, karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara terkasih, kita semua tahu bahwa kita harus berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah. Dalam berdoa kepada Allah, hanya ada 3 jenis bahasa doa yang kita gunakan. Mari kita lihat satu persatu. Bahasa doa yang pertama adalah berdoa dengan akal budi atau pengertian kita. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, "Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Ini adalah bahasa doa yang paling umum kita pakai. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus mempergunakan bahasa yang kita mengerti, bahasa yang kita kuasai dengan baik, entah bahasa yang diajarkan ibu kita atau bahasa-bahasa asing yang kita pelajari. Berdoa dengan akal budi membuat kita menyampaikan hal-hal yang terlintas dalam pikiran kita kepada Allah. Namun demikian, kadangkala kita merasakan beban berat di dalam hati kita dan kita bingung bagaimana harus berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan kita bahasa doa yang kedua. Bahasa doa yang kedua adalah berdoa dengan bahasa roh. Yudas 1 ayat 20 berkata, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Roh Kudus memiliki bahasa doanya sendiri yang Ia berikan kepada orang-orang percaya yang dibaptis dalam Roh Kudus. Ketika orang percaya berdoa dalam Roh, ia sedang berdoa dalam bahasa yang Allah telah berikan kepada roh orang tersebut. Sama seperti tubuh manusia memiliki sebuah kotak suara dengan pita suara, roh manusia memiliki suara batiniahnya sendiri. Tubuh manusia berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang dimengerti, tetapi roh manusia dapat berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Bentuk komunikasi ini melibatkan roh kita berbicara langsung kepada Allah. Bahasa doa yang ketiga adalah berdoa dengan keluhan-keluhan. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, "Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Paulus mengajarkan bahwa kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Keluhan berarti berkeluh kesah atau berseru. Ketika ada kejadian-kejadian di mana beban berat atau duka cita menyerang jiwa, seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dalam saat-saat seperti inilah, keluh kesah atau keluhan dari jiwa adalah satu-satunya cara kita dapat berkomunikasi kepada Allah. Contohnya, selama masa duka cita yang dalam, sudah umum bagi orang yang ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi untuk berseru dalam masa kesedihan yang mendalam. Terkadang tidak ada kata-kata spesifik yang diucapkan, karena suara-suara yang dikeluarkan bukanlah kata-kata, tapi keluhan-keluhan yang penuh penderitaan yang menandakan kehilangan dari kedalaman jiwa. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini mengenai 3 jenis bahasa doa. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menambah pengetahuan kita semua. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang kami kasihi, terima kasih telah memberikan kami kasih karunia untuk menjadi anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini yang menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu mengajarkan agar kami tetap berdoa terlepas dari bahasa doa apapun yang kami gunakan. Engkau mengerti setiap bahasa doa kami. Saat ini kami sudah selesai bersaat teduh dan akan memulai pekerjaan kami hari ini. Berkatilah apa yang akan kami lakukan ya Bapa. Jadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi, dan jadikan kami saluran berkat yang memancarkan terang-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terakhir, kami mau berdoa bagi Indonesia. Terima kasih untuk kondisi Indonesia yang semakin membaik. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas situasi-situasi yang terjadi di Indonesia, dan kami berdoa agar kiranya Engkau melindungi Bapak Presiden kami dan semua jajaran aparat pemerintahan dimanapun mereka sedang bertugas. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.